nanggepin, maksudnya golong-golong ini anak pendaki alay, ini pendaki real pencinta alam. Nah itu Pan. Nah menurut lo pendaki alay itu orang kayak gimana Pan? Yang kayak gimana gitu pendaki? Pendaki alay, Oh. menurutku mereka yang cuma iseng mau naik gunung, Iseng doang. tapi nggak ngerti gimana cara untuk menyelamatkan dirinya. Oke. Jadi gimana ya? Berarti, menyelamatkan dirinya aja nggak bisa, apalagi dia membawa satu tim naik bersamanya. No, kan bahaya banget nggak sih? Heeh. Iya. Berarti dia itu kayak semacam naik gunung, tapi cuma ngikutin tren gitu ya? Berarti itu bukan orang-orang pecinta alam. Iya. Oke. Ibarat kata ketiban hujan aja bingung cara untuk ngatasi dirinya sendiri, gimana nolong temennya gitu loh. Termasuk kalau hipo juga. Nah, cara ini ngatasinya teman-teman. gimana gitu kan. Jangan meremehkan gunung guys, jangan. Pendaki alay. Mendaki alay. Ya sumpah gini, maksudnya gini gue naik ya kan. Ah. Ya gue ketemu tuh sama, maaf nih ya kan, orang daki rombongan tuh pakai jeans, ya kan, sepatunya juga apa ya, bukan sepatu khusus buat naik gitu. Sepatu sekolah. Ya sepatu sekolah mungkin ya. Itu kayak semacam gue ngelihatnya itu nggak ada persiapan cuy, ransel kecil gitu. Nah itu gue kayaknya nggak bawa keril, nggak bawa matras, tenda, SB dah. Nah itu kan kayak, ya gue kalau gue bilang pendaki alay kan. Karena dan dia itu gini, kayak semacam orang-orang kayak gitu itu biasanya cuman cari spot foto doang. Ikut eksis lah, apa ya, pansos bahasanya. Pansos. Apaan tuh pansos, gue nggak paham cuy. Ikut eksis itu belum termasuk dampak mereka yang nggak tahu apa-apa, bawa spidol naik, terus Wah, coret-coret parah batu, motong ranting dan yang lainnya. Wah, kacau lah. Nah itu yang biasanya nyampah di gunung. Nah buat kalian yang suka nyampah di gunung, Nah iya bener, sampah. kalian nggak tahu gimana kami membersihkannya kan. Wah. Nah tuh guys, ini kemarin Pan gue pas dia yang ditutup tuh, ya gue denger dari orang mana itu, Sekunder mana? Sembungan. Nah desa Sembungan tuh katanya banyak sampah kondom guys. Parah banget gak sih? Iya. Sampah kondom loh. Iya maksudnya ya ngapain gitu? Kalau lu niat mau, maaf nih, mau gini, ya udah lu ke KUA, habis itu cari hotel, ke hotel kek. Ngapain ke tenda ngerusak alam ya kan? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya cuy. Iya. Ya kalau alam lu gituin terus, ya gimana alam gak marah gitu loh. Susah. Iya, tolonglah kalau kalian emang gini nih, penasaran pengen eksis naik gunung, itu seenggaknya kalian ya cari orang ya kan, minta edukasi ke orang yang ke Mapala misal ya kan, atau ke komunitas gitu, dan minta tolong untuk dampingi. Atau kalau enggak lu udah terlanjur jalan nih, lu di base camp itu ngomong sama pihak base camp, Mas ini pemula semua, mohon arahan gimana gitu, kayak pokoknya yang ya biar safety, biar tetap nggak ngerusak alam, dan kamu juga bisa eksis gitu loh, nggak salah cara eksis gitu Ban, ya nggak? Tapi gimana ya, disadari atau nggak disadari, menurutku aku kan nggak suka masuk ke komunitas ya. Jadi SOP pendakian itu belajar sendiri gitu loh. Capek nih. Oh. Termasuk apa yang boleh nggak boleh, itu kan cuma yang ngasih tahu base camp dan jam terbang kalau aku. Nah kalau kalian misal masih kelas 2 SMA terus kalian suka gunung, ya menurutmu gimana? Mereka kan nggak tahu peraturan, nggak tahu harus gimana di atas gitu kan? Ya ini Biar personal, enggak maksudnya mereka mau naik secara personal apa secara kelompok gitu? Ya mau personal atau kelompok? Kalau secara kelompok, ya pastinya harus ada orang yang edukasi Pan. Nyarinya di mana? Ya datang kayak ke Mapala apa ke apa gitu kayak. Pasti. Atau kalau udah terlanjur ke base camp, ya udah ngomong sama pihak base camp. Opo? Ya, Kita orang gitu, orang tek datang ke base camp, Pak, apa aja yang harus dibawa? Terus dia orang pulang lagi gitu. Ya enggak, maksudnya persiapannya kurang apa kan ntar bisa dicari sebelum naik. Oh iya benar. Gitu coy. Benar. Bisa. Tapi aku sendiri nggak pernah tanya-tanya loh. Ya kan lu emang anak gunung lama. Dari awal maksudnya? Heeh. Dari awal. Ya.
Bahkan aku awal-awal iku nggak ngerti sing jenenge matras. Aku pakai sajadah. Sajadah. Sajadah kan Serius lo pertama kali naik iya, sajadah? sajadah kan bawahnya itu kan ada kayak lapisan kayak karet-karetnya kayak. Jadi nek digelar nggo turu anget. Oke, Iya, aku pakai itu awal-awal. Nah ini mungkin nih Pan, gue mau nanya nih, mungkin juga buat pembelajaran juga buat Mairista nih. Sebenarnya yang perlu disiapin untuk orang yang baru pertama kali mau naik gunung itu apa aja Pan? Perlengkapan dimulai dari pribadi dulu ya. Perlengkapan pribadi kalau musim-musim hujan kayak gini dari bawah sampai atas itu wajib bawa ganti. Contohnya Pakaian kaos ganti kaki. ya? Kaos kaki itu wajib bawa 2 soalnya kalau kalian satu basah terus di atas kedinginan lagi kan. Nah, itu kaos Malam kaki. dikhawatirkan hipo ya. Terus? Kaos kaki, terus celana, jangan pakai jean ya teman-teman. Jean itu kalau basah susah keringnya, kalau terlanjur basah dipakai jalan juga berat, itu bisa menyebabkan keseleo dan yang lainnya. Intinya jeans nggak cocok dipakai buat naik. Jangan. Terus habis itu sempak, daleman, kaos, Kutang nggak? jaket. Kutang ya nggak? Hah? Kutang. Kalau kalian yang perempuan mau pakai kutang ya silakan. Ya udah. Udah itu Standar. aja. Nah, ini juga P3K. nah P3K. P3K tuh. Itu masuk perlengkapan tim. Nanti kita udah ngurusi diri sendiri beres, baru selanjutnya ngurusi tim. Nah, apa ngurusi aja tim tuh? itu misalnya logistik. Jangan terlalu banyak makan mie kalau pendakianmu lebih dari 1 hari nanti lemas. Terus kompor, nesting, perlengkapan makan, terus kalau biar nggak lemes itu banyakin bawa yang ada kandungan karbohidrat sama gula. Oke. Terus apa lagi ya? Matras, tenda usahakan double layer. Kalau bisa bawa HT buat komunikasi ya. HT penting, tapi kalau untuk gunung-gunung sekarang kayaknya udah ramai semua sih. Jadi HT nggak begitu ngaruh kecuali kalau kalian naik rombongannya gede ya. Nah kalau nyasar misal gimana tuh? Duh, Nyasar jalur kah? nggak mungkin nyasar lah gunung sekarang. Oke ada jalurnya. Tapi mohon maaf nih kalau disasarin jin. Maksudnya ada jalur khusus ya kan ke dimensi lain nyasarnya gimana tuh? Banyak loh di channel-channel YouTube ya kan. Zawin juga pernah bahas tuh. Kowe percaya jin ada di gunung nggak? Gue percaya dimanapun ada cuy. Kalau aku tipe orang saya nggak begitu percaya kayak gituan gitu loh. Jadi Nah tapi lah kalau ada banyak kasus kan orang yang hilang ditemukan meninggal. Kemarin ada juga yang baru tuh ketemu ya kan ada dokumentasi juga lepas kaos tuh dia. nah itu aku mikirnya secara logika juga. Jadi Gimana tuh? dia itu hipotermia tingkat lanjut. Artinya hipotermia tapi dia udah mulai halusinasi. Saking dinginnya. Halusinasi. Iya, halusinasi. Gimana tuh? Udah. Jadi hipo itu ada tingkatannya gitu. Ada beberapa yang aku tahu ya. Itu dingin biasa. Maksudnya tangan kalian udah susah digerakin. Kram gitu ya. Mati rasa. Tangan sama ujung kaki biasanya ada. Terus hipotermia yang tingkat selanjutnya ya. Hipotermia yang tingkat pertama tadi. Itu cara ngatasin gimana? Cara ngatasinnya ya biasa ke gelas kalian bikin teh terus gini. Itu kan gampang, itu gampang. Masih gampang. Terus selanjutnya udah mulai ke kram perut, kram bokong apa. Kram perut bahaya loh itu. Iya, makanya. Itu cara ngatasnya gimana tuh kalau udah Cara kram? ngatasinya kalian bikin teh anget. Terus kalau bajunya basah ganti. Terus ya udah intinya dianget-anget sembuh lah itu hipotermia yang itu. Oke. Terus yang lebih bahaya lagi dia udah mulai nggak sadar, jadi kita udah nggak bisa kasih minum, kasih opo. Itu cara ngatasinya ya kalian bungkus aja dia pakai sleeping bag. Terus kalau misalnya ini wajib sih kalau aku biasanya naik itu bawa aluminium foil. Aluminium foil, fungsinya buat apaan tuh? Ngebungkus orang. Bungkus orang. Orangnya dimasukin kantong kayak sleeping bag tapi itu aluminium. Oke. Kalau dimasukin ke aluminium. Oh iya ada tuh SB yang kaku kan dalamnya. Bukan kayak semacam kantong mayat ngerti? Anjir. Iya. Tapi itu bentuknya aluminium. Jadi panas dari tubuh itu nggak keluar dari aluminium, muter di situ terus sehingga orangnya itu hangat. Dan ntar pernafasannya gimana? Ya kan ada yang buat muka tuh. Mirip kayak sleeping bag.
Nah, menurut lo nih, orang kena hipo yang di tingkat itu tuh, tingkat akut itu kan, tuh kehilangan kesadaran apa masih ada kesadaran apa gimana gitu? Ya kayak orang pingsan. Oke, orang pingsan. Tapi kalau didiemin terus ya bisa bablas. Oh, Tuh loh, berarti makanya hipo juga bisa nyebabin kematian ya? ya jelas, sangat jelas. Iya. Ini nih gue tertarik yang itu tuh kasus yang lu bilang halusinasi karena hipo. Jadi menurut lo itu kayak orang yang sempat nyasar terus yang buka kaos di puncak tuh dingin banget loh cuy. Lah makanya Itu udah halu tingkatannya. Dia nggak sadar. nggak sadar. Jadi Kayak dia rasanya kayak orang pingsan gitu. itu hipotermia yang menurutku tingkat akhir ya. Itu kalau temanku ada sih mengalami itu, amit-amit sih. Tapi kalau semisal ada, beneran tak taleni wonge. Kenapa? Soalnya udah mirip kayak orang kesurupan. Kalian ngerti orang kesurupan gak sih? Nah kan dia udah halusinasi. Oh di sana ada kayak gini. Oh di sana ada jalan mendatar padahal jurang. Nah, kan bisa wae. Nah, ya udah orang halusinasi lah, kalian tahu sendiri. Kayak Berarti gitu kalau loh. orang udah nggak ngerasain rasa dinginnya ya, dan kesadarannya juga nggak ngerasain juga kali. Nggak ke kontrol, udah seimajinasi dia wae lah. Biasa nonton kartun ya imajinasinya kartun kan bisa aja gitu loh. Oke, berarti gini, kalau muncak usahakan jangan sendirian. Hmm. Maksudnya kondisi tubuh kan beda-beda ya kan, naik turun kan. Nah kalau ternyata kondisi tubuh kita di atas tuh lagi nggak bagus, kena hipo yang halu itu kan bahaya. Setuju. Jadi bisa ada macam sugesti lompat ke jurang kayak apa jedokin kepala ke batu kayak. Nah itu makanya. Jadi banyak kasus pendaki ditemukan setelah menghilang berapa lama itu karena itu menurut lo Ya menurutku kena itu. hipo yang tingkat halu itu. Jadi aku kurang gimana ya kalau dibilang mistis ada ya percaya nggak percaya tapi menurut ilmiahku kayak gitu, hipotermia kedinginan tingkat akhir itu Nah tadi. ini coy, kalau ada satu rombongan disasarin jin semua gitu, dibawa ke alam itulah ya, ke dimensi lain, habis itu dia bisa pulang lagi dan ternyata udah berapa lama dia rasanya dia di situ bentar, cuman udah. Nah itu kayak gimana tuh, beneran disasarin apa masa semua rombongan kena hipo semua?